Ya, selamat malam dan selamat beraktivitas malam hari teman-teman ya. Baik teman-teman, terima kasih ya yang setia dengan channel update saham ID ya. Dari mulai saham gocapan ID sampai dirubah nama ya menjadi saham updatean. Terima kasih ya teman-teman ya atas supportnya. Dan kepada teman-teman yang telah mensupport dalam bentuk like, nge-share video, terus berkomentar, itu sangat luar biasa teman-teman ya. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan tidak akan bermanfaat. Terus di dalamnya ya channel ini semuanya emiten itu punya teman-teman sendiri ya. Nah, kita di sini saling belajar mempelajari teman-teman ya. Informasi itu datang eh, dari teman-teman sendiri gitu, dari kolom komentar. Mau ada A, ada B, ada C-nya, langsung kita cek. Nah, pasti cek kita langsung upload ke videonya teman-teman ya. Baik teman-teman yang telah mendoakan saya, terima kasih ya. Sampai saat ini saya bisa terus berada di hadapan teman-teman dalam bentuk video teman-teman ya, berada dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga atas dukungan doa saya teman-teman untuk keluarga saya, dan saya juga doakan kepada keluarga teman-teman mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Terus yang senantiasa memberikan super thanks ya, terima kasih ya selama ini support channel ini. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke, kita langsung aja dan diperhatikan aja teman-teman bahwa saya tidak punya kelas, saya tidak punya rekomendasi saham ya. Ini kita di sini belajar murni sama-sama, tidak ada komentar-komentar yang lain selain channel YouTube aja. Dan setiap setiap komentar yang akan dijawab itu biasa saya kasih tanda lope dulu baru saya akan jawab, ataupun teman-teman semuanya sudah saya jawab, sudah saya baca teman-teman ya. Cuman ada beberapa emiten yang harus saya tunggu dulu biar ada update beritanya. Oke teman-teman, prolognya sekian, terima kasih ya. Mudah-mudahan bulan ini nih bulan kesabaran teman-teman. Oke. Ya, langsung aja teman-teman ke IHSG seperti biasa kalau bagian pertama. Dan hari ini hijau tapi poren keluar 1,052 triliun teman-teman. Nuh, itu duit keluar teman-teman, sudah digondol lagi semenjak tanggal 3 Februari sampai pertengahan Februari. Asing masih tetap ngegondol duit dari IHSG kita teman-teman ya. Asing tetap keluar dengan penuh semangat. Kemarin keluarnya lumayan tinggi waktu tanggal 6 Februari ya, sekitar 2,5 triliun. Nah sekarang 0,52 triliun. Artinya poren cenderung keluar. Kenapa ya sih turun ya? Ini poren keluar teman-teman. Mereka harus take profit teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, selama 10 tahunan sebenarnya ini IHSG kita kalau 10 tahunan teman-teman ya dalam posisi masih dalam posisi uptrend ya gitu. Cuman ini ada beberapa tahun yang mungkin kayak tahun 2021 2019 ini. Ini adalah masa-masa tiba-tiba di up teman-teman ya sampai ke harga 7.900 teman-teman ya. Mungkin di sini adalah masa-masa si poren ini banyak duitnya teman-teman ya. Banyak duit, banyak di up harganya karena dalam posisi Covid itu ya. Itulah saat-saat yang tidak yang tidak diduga-duga gitu kan, di saat offline-nya secara ekonomi terpuruk, tapi secara istilahnya transaksi di bursa luar biasa ya. Sampai puncaknya itu ketika tahun 2022 teman-teman ya, puncak sih teman-teman ya. Asing terus masuk di sini teman, asing terus masuk teman di sini. Ya wajar kalau sekarang asing keluar. Apakah bisa ke sini gitu kan ke 3.000? Ya kalau terus-terusan keluar pasti iya teman-teman, kecuali kalau asing udah cukup lah untuk tahun ini. Mungkin kayak kemarin nih tahun 2024 gitu kan, dia sudah menurunkan gitu kan, dia seperti harga yang tertinggi lagi, turunkan lagi. Sekarang juga begitu teman-teman, dia akan diturunkan, mungkin sudah posisinya sekarang udah downtrend gitu ya. Bisa ke level berapa teman-teman ya, bisa ke sini 5.900, bisa jadi ke situ teman-teman ya, atau enggak ke angka sini nih. Jadi kalau teman-teman suka ada yang pakai support di sini, jadi ini pucuknya, nah ini supportnya di sini, kadang-kadang ada yang pakai gitu ya. Kalau saya cenderung jarang teman-teman yang baik itu, saya cenderung pakai yang bawahnya aja. Kenapa yang bawahnya aja? Kan di sini ada biasanya sudah dikasih tahu ada gap atau ada apa gitu kan.
Dan setelah kita periksa kan di sini ternyata kemarin itu ada di angka 6.540, terus di angka 6.400, sama yang terakhir itu ada di angka 6.200. Nah, kalau 6.200 masih ke bawah juga teman-teman, berarti kita harus cari lagi di mana gitu. Kenapa? Karena untuk ketahuan teman, ini kapan sih si Foreign ini melakukan pembelian awalnya di mana, ketika mereka itu jualan teman-teman ya. Hanya terus-terusan dibuang teman. Kalau contohnya kalau ada kenaikan lagi bisa ke level 6.800, terus ada penurunan lagi dan melebihi level yang sekarang juga, masih terus downtrend teman. Ini sengaja beberapa hari ini nih, dari tanggal 11 Februari sengaja ada yang nahan teman-teman ya, sengaja yang nahan. Harusnya sih ditahannya, jangan dimakan teman-teman. Kalau 4 bank ini istilahnya hanya ditahan di sebelah kiri aja ya enak, asing enak banget ngejualnya. Mendingan kalau nahan ya udah makannya sebelah kanan, nggak apa-apa barang-barang barang foreign yang dimakan gitu kan. Tetapi berusaha untuk mempertahankan, biarkan yang sebelah kiri foreign aja yang nahan gitu ya. Dimakan, kalau mau nahan itu makannya sebelah kanan terus aja makan teman-teman gitu kan. Jadi untuk turunnya nggak dihajar tapi dimakan gitu teman-teman ya. Ya, kalau nunggu sebelah kiri ya otomatis foreign udah ketahuan, si bandar foreign ketahuan. Nah ini banyak yang nahan nih, berapa nih, 300 miliar, ya udah dihajar langsung sama si foreign, dapat duit langsung teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk IHSG kita. Transaksi 10,04, artinya transaksinya bagus, normal, cenderung normal ya. Per hari ini 6.638,46 atau plus 25 poin atau 0,38% hijau, tapi secara asing masih ngegondol teman-teman, masih ngegondol duit dari IHSG kita. Oke, tanpa berpanjang lebar, mari kita bahas seperti biasa. Kita mulai dari saham rakyat kita teman-teman ya, BBRI. BBRI bagaimana perkembangannya, kita lihat apakah sebagai bank yang bisa, tadi kalau saya turun ya sampai 2%-an ya. Ya, turun teman-teman, garis yang saya gariskan terlewati sudah dan turun ya. Sekarang hampir mendekati menjemput PR-nya di angka 3.700, MA10 juga masih menuju ke bawah. MA20 sudah mulai di atas MA10, artinya masih dalam posisi downtrend teman-teman. Dan per hari ini luar biasa teman-teman, asing keluar 811 miliar teman-teman ya. Saya pikir waduh ini sudah mulai bagus nih, ternyata sekarang itu pembuangan paling besar teman-teman ya. Oh ada kedua teman sini nih, di area berapa nih, tanggal 29 November juga besar ya, 830-an ya. Melebihi ya kalau untuk bulan November ya. Nah per hari ini ya 14 Februari dibuang dengan sangat luar biasa ya, sama si poin 811,33 miliar, hampir satu lagi, tinggal 200 kurang berapa persen tuh, tinggal 200 kurang lagi 1 triliun ya BBRI, istilahnya saham BBRI dijual ya. Pelakunya CC BKKZ RX, saya pikir RX kirain saya masuk untuk memperbaiki, dan hanya memperbaiki hanya beberapa persen aja ya, dari level 3.800 ke angka 4.000, tapi lumayan teman-teman, biarkan aja. Mudah-mudahan sih hari Senin ada pantulan lagi teman-teman ya. Nah jika dia meninggalkan, dia itu menurunkan tapi meninggalkan jejak teman-teman, inilah jejak kenaikan dia. Aduh udah jadi sekepala merah teman-teman, ini aja jejak kenaikannya, nggak usah khawatir teman-teman, malahan teman-teman kita suka banyak yang ambil juga gitu kan. Nah kenapa katanya keluar ya, seperti saya bilang banyak yang nahan sebelah kiri teman-teman ya, jadi dihajar sama si foreign. Coba kalau dimakan sebelah kanannya teman-teman ya, mungkin bisa bertahan gitu, walaupun retail tapi nahannya sebelah kanan, makannya sebelah kanan, makan nggak habis juga, tapi cenderung akan bertahan di situ teman-teman ya. Istilahnya walaupun si bandar foreign jualan, tetap karena dimakan teman-teman ya, harganya cenderung akan stabil di situ. Kalau teman-teman nunggu sebelah kiri, turun lagi, nunggu lagi sebelah kiri, ya udah dihajar terus sama si foreign ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk saat ini foreign dalam kondisi keluar, terus bandar lokal juga dalam kondisi keluar. Ada KZ, ada BB, ada RF. Untuk bandar lokalnya, foreignnya seperti biasa si RX, BK, BB cuma masuk teman-teman sebagai penahan nih. Ada BB, ada YU sebagai penahan, sama ada X teman-teman ya. Saat kita akan memperhatikan si RX aja teman-teman ya. Kalau sudah RX sudah masuk satu jalur teman-teman, yang mudah-mudahan itu menjadi pertanda baik. Ketika RX sudah memimpin di
broker ini ya. Terus di bawah ada YU, ada BB, ada BK, mungkin itu akan menjadi pertanda dia akan up kembali teman-teman. Oke teman-teman ya, seperti itu ya untuk BBRI. Lanjut ke BBCA. Lanjut ke BBCA. BBCA 213,8 miliar. Si foreign keluar cenderung ditahan teman-teman, cenderung mau up, cuman ditekan teman-teman, biarin aja. Ada supportnya di angka yang saya gariskan di sini ya. Nah, di angka berapa nih? Di angka 8.940-an. Posisinya lokal sama poin cenderung masih ke bawah, masih posisi downtrend. Nah, kalau di sini BBCA RX sudah mulai masuk urutan kedua teman-teman. Di sini yang Bank YU, BK, ZP dia tidak terlalu signifikan untuk penurunannya ya. Masih kalau kondisi downtrend teman-teman, biarkan aja. Nanti kita akan nunggu loncatan kodok untuk melebihi MA10. Kita kalau MA10 sudah mulai menuju ke atas, nah mungkin itu penanda apa. Soalnya MA200 juga dalam posisi di atas teman-teman untuk si BBCA ini. Saya ingin memperkirakan pantulan ada nggak di 8.700 untuk 20%-nya ya teman-teman ya. Nah, soalnya dalam posisi sekarang lagi pembuangan terus. Oke. Untuk BBCA seperti itu ya. Lanjut ada BBNI. Ya, BBNI bagus teman-teman ya. Udah mulai naik teman-teman. Target yang saya targetkan kenaikannya sudah dilewati, kita hapus ya, biarin aja. Target penurunannya ada di angka 4050-an. Nah, ini target penurunan nanti ke depannya teman-teman ya. Nah, ini MA10-nya masih menuju ke bawah teman-teman ya. MA10 lagi menuju ke bawah, tapi MA20 sudah mulai diarahkan ke atas. Bandar lokal dan pola cenderung akumulasi, dan RX memimpin teman-teman ya. RX BB, cuman si BB sama si UN masih keluar, biarkan aja. Tapi kalau RX sudah memimpin ya, si BBNI ini sudah mulai uptrend lagi teman-teman ya. Kalau dia loncat kodok, biarin aja. Itu pertanda dia mau istilahnya biarin aja, karena kecenderungan seperti ini ya. Ada di angka 4.700 adalah sebagai nanti kalau dia up bisa ke angka sini. Ini bukan target, tapi targetnya di sini teman-teman. Di angka 5.089 setelah ada kenaikan di sini teman-teman. Karena kenapa kalau ke sini kan uptrend teman-teman, kalau masih di sini kan aduh masih bisa downtrend teman-teman. Soalnya tidak kuat itu untuk nanjak ke target yang ke satu aja ya, tidak kuat di sini. Artinya dia downtrend kembali kalau dia ada pantulan ke bawah. Tapi kalau sudah naik ke area sini sudah melebihi bukitnya, bukit pertamanya, kecenderungan untuk uptrendnya ada teman-teman ya. Target utama ada di 5.700 untuk si BBNI ini teman-teman ya. Oke, bandar lokal juga sudah akumulasi, sudah baik, sudah mulai memaaf harganya ya. Ada YU, ada BB, ini bagus teman-teman, ada LG juga ya. Jadi untuk bandar lokal juga bagus teman-teman. Oke teman-teman, BBNI luar biasa ya, sudah mulai di up dibanding dua bank lainnya, masih turun. BMRI kita lihat, BMRI kemarin ada di pasar nego, ada informasi dari teman kita ya. Nah, BMRI sudah mulai di up teman-teman ya. Ini tanda penurunan. Ini juga ada tanda penurunan di bawah aja, biarin aja dulu. Sedikit lagi menembus MA10-nya, tapi MA10 lagi menuju ke bawah. Dan loncatan kodok adalah ciri khas dari 4 bank ini, cuman masih ada pembuangan dari bandar foreign-nya, ada 86,3 miliar ya yang ngebuang. Pelakunya RX, AKZP sama JT, tapi YU sama BB sudah masuk, sama BK sudah mulai masuk kembali, dan bandar lokal cenderung akumulasi teman-teman ya, walaupun sedikit. Tapi sini BB sama YU sama seperti BNI ya, BBNI ya, diakumulasi sama si BB sama si YU teman-teman. Bagus, pertanda bagus ya untuk BMR ini. Nah, kita cek untuk pasar negonya hari ini ada nggak? Hari ini ada 6,1 ribu ya, kita netkan aja ya. Ada 12.000 dari YU di 5.000. Wah, di harga tinggi teman-teman ya. Tanggal 13 mana? Katanya ada tanggal 12. Mana katanya 1 juta lot. Coba lihat bulan Februari. Nggak ada tanggalnya soalnya sih teman-teman. Nggak ada teman-teman, 1 juta lot di mana ya? RX foreign teman-teman ya. Oh, domestik, oh pantesan. Kita olakan aja ya, kita olakan aja. Oh, kalau diolakan ada nggak diolakan? Oh, lihat ada. Oh iya, benar ada teman-teman. Kita cek ya untuk nego. Kita domestik dulu. Ada RX domestik ya 9191. Kita cek untuk foreign-nya.
Poren ngejual ke domestik teman-teman ya, 191 kalau kita gross kan. Wis, BK aja di pasar nego aja ya di harga 5.000 teman-teman ya, 5.080, 5.011, sekarang 5.125. Tidak harga murah teman-teman ya. Kita cek satu-satu deh teman-teman ya, dari tanggal 14 ada di pasar nego enggak. Di gross poren, di gross ya BK ketemu BK memindahkan barang, YU ketemu YU memindahkan barang teman-teman ya. Nah ini pemindahan barangnya terjadi ya, jadi tidak terdeteksi nih sama-sama teman-teman ya, tidak dibagi-bagi, tapi dia cenderung istilahnya hanya membagikan mengoperkan aja mungkin biar cepat teman-teman ya. Gini teman-teman, kadang-kadang ini saya mau keluar nih gitu kan, gimana nih, ya udah saya punya akun katanya, isi aja nanti saya di pasar nego aja biar nggak terdeteksi di sini gitu kan. Soalnya kalau tanggal 14 aja gitu kan, domestik aja kalau di netkan kan bisa luar biasa kan ini, domestik aja di pasar nego 12.000 itu kalau di netkan di grossnya kecil. Tapi kalau untuk poren ini poren baru teman-teman, saya mau lihat di sini ada pasar nego, berarti si poren lagi butuh duit teman-teman nih, si poren lagi butuh duit. Akhirnya dia BK ketemu BK, YU ketemu YU teman-teman. Akhirnya masih di kalangan mereka juga, yang satu si YU akunnya butuh duit, yang satu untuk menampungnya kebanyakan duit teman. Ya udah daripada beli di pasar reguler, udah beli di pasar nego aja sama teman-teman kita aja. Nah seperti itu teman-teman ya. Kita cek tanggal 13 juga sama, ada transaksi juga di pasar nego 1,6, AK ketemu AK kan, CC ketemu CC. Artinya betul-betul mereka di sisi lain ada yang masih butuh duit untuk investasi di tempat mana, mungkin di sisi lain akun yang satunya banyak duit gitu teman-teman. Makanya walaupun satu broker tapi akunnya berbeda-beda, bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Apalagi si BMR ini CC 4.900 teman-teman, di harga murahnya teman-teman ya, di bawah harga sekarang maksud saya itu untuk tanggal 13. Dan untuk tanggal 14 juga sama, dia posisinya di harga 5.800 juga, masih posisi murah teman-teman ya si BK ini. Kita cek tanggal 12 ada transaksi nego enggak. Oh iya, berarti benar teman-teman, si poren itu lagi butuh duit teman-teman ya. Kebetulan mungkin yang harusnya si barang ini habis ya, habis tapi tidak habis-habis, ya udahlah akhirnya udah biar cepat. Ini jadi pertanda baik teman-teman. Kenapa? Jadi yang butuh duit udah terpenuhi gitu teman-teman. Tinggal sekarang yang akun yang punyanya, yang punya barang ini tinggal mau memposisikan diri sebagai apa, mau dijual di secara reguler atau mungkin nanti dia akan diambil lagi setelah harganya mulai harga tinggi lagi, di harga ini sedikit, nanti bisa dijual secara pelan-pelan seperti itu teman-teman ya. Bisa jadi seperti itu kan teman-teman ya. Oke. Jadi BMRI secara gross seperti itu teman-teman, ada di pasar nego ya, artinya banyak tujuan sekali teman-teman. Kalau di pasar nego itu banyak istilahnya banyak kepentingan, bahkan bursa aja hanya memperlihatkan ya ada di pasar nego gitu, untuk tujuannya apa tidak ada keterangan, itu hanya pembelian biasa atau enggak. Waktu kejadian di Goto itu kan itu hanya pembelian perjanjian gitu, seperti itu teman-teman. Jadi penuh kerahasiaan kalau di nego itu teman-teman. Oke teman-teman, BMRI optimis, saya juga masih ke angka 6 ribuan, 7.300, tinggal kita bersabar dengan waktu, pasti kesana kok teman-teman ya. Ini lagi sudah mulai di up ya, mudah-mudahan. Tapi si MA10 lagi menuju ke bawah, dan targetnya sementaranya ke 5.400 dulu teman-teman ya. Karena area-area penurunannya masih terlihat jelas di sini teman-teman ya. Dan kabar baiknya si bandar lokal sudah mulai ngambil, tapi bandar poren masih cenderung jual. Kayaknya si bandar poren itu menunggu-nunggu untuk jualan. Biasanya kan diturunin banyak yang dari bandar retail, ternyata retail cenderung mungkin ya kurang terus nih duitnya gitu kan. Tumben retail nih kagak mau ngambil barang terlalu besar. Akhirnya ya udahlah di pasar nego masih seperti itu teman-teman ya. Biar si bagusnya itu, jadi si bandar poren yang lagi butuh duit itu tidak menjual secara langsung ke pasar gitu. Set. Kalau itu bisa turunnya bisa berhari-hari gitu kalau tidak yang nerima ya, karena sekarang di pasar nego ada yang nerima ya, akhirnya ya udahlah kita jual. Makanya berangsur-angsur mulai pulih teman-teman untuk si BMR. Itu pandangan saya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya lakukan untuk teman-teman untuk saham 4 bank itu ya. Lanjut ada GRPH untuk punya teman kita, GRPH ya. GRPH semenjak poren ngambil 24 juta ya,
apa pokoknya pernah ngambil. Terus ini si apa namanya si GRPH juga ada pembuangan ya tanggal yang sama di angka 30 Januari. Sebenarnya volume itu cenderung volumenya hijau terus teman-teman ya. Nah, untuk si GRPH selama bulan Februari ini kita lihat ada SA sudah ngambil 1,3, si MG bisa keluar di harga 50, si MG bisa keluar ya. Keren kan? EK sudah mulai ngambil lagi, kita cek di pasar nego. Ada 500, tidak terlalu besar teman-teman, kita cek dari bulan Januari. GRPH 5.000 kurang besar juga teman-teman. Jadi tidak ada terlalu besar ya. Domestik foreignnya tidak ada penjualan. Kita all-kan ya. Kita regulerkan. Kita netkan untuk bulan Januari aja. Cuman 20 juta ada si TP ya, ngambil 4.000. Cenderung ini masih dikuasain, belum ada yang ngambil terlalu signifikan teman-teman ya. Semenjak dia dibuka di keran tanggal 1 November, Desember, Januari, Februari, udah 3 bulanan ya. Kita cek dari 1 November deh teman-teman ya. Dia masih dalam posisi bagus atau tidak untuk pungutannya. Kita all-kan reguler ya, 22.000 masih teman-teman ya. Masih belum bisa kena FCA teman ya. Kecuali kalau dia kurang dari 10.000 ya, dan net volume juga kurang daripada sekitar 5 lah, 0,5 kalau 0,6 baru dia bisa kena FCA, karena peraturannya seperti yang kita tahu bahwa minimal transaksi harus 5 juta per hari rata-rata selama 3 bulan, dan atau gitu kan net volumenya kurang dari 10.000 selama 3 bulan maka kena FCA. Tapi kalau di atas itu masih salah satu di atas itu masih cenderung istilahnya masih lepas daripada FCA ya, untuk peraturan yang baru teman-teman ya. Oke, jadi untuk GRPH bersabar aja teman-teman ya. Karena ini emiten yang lagi saya pantau terus ya dari tahun 2024 semenjak listing teman-teman ini. Semenjak listing saya pantau, kenapa? Karena ini adalah hal yang akan kita ketahui nanti ke depannya. Semua emiten yang dijebloskan teman-teman ya, yang dijebloskan untuk apa namanya untuk FCA ya, FCA yang dijebloskan ketika listing, dia akan di-up kembali minimal ke harga IPO-nya ataupun ke harga tertinggi pas listing. Kalau teman-teman perhatikan GRPH, dan ini tinggal nunggu waktu aja teman-teman, tinggal nunggu waktu aja. Karena GRPH emang emiten yang lagi saya tunggu-tunggu teman-teman untuk kenaikannya, dan kita sekaligus pembuktian juga betul bisa ke 117 teman-teman. Itu 117. Saya itu mereka ke berapa nih? Nah, 59 itu targetnya. Ada nggak 11? Paling tinggi berapa sih? Nah, 80 juga targetnya teman-teman ya. Tinggal nunggu waktu aja ini teman-teman ya. Nah, 103. Mana lagi yang paling, nah ini yang paling tingginya 123 teman. Kita kasih target di sini deh. Ini semenjak listing teman-teman udah saya perhatikan terus ya. Ada beberapa emiten GRPH, Atla itu adalah yang sudah berhasil itu cuma tos aja. Dia sudah mulai di-up ke harga tertingginya ketika IPO, ketika listing gitu ya, dan dia sudah sekarang lagi diturunin lagi ke harga bawahnya untuk diserahkan lagi ke market. Oke teman-teman, GRPH masih terus dalam pantauan karena GRPH adalah emiten IPO tahun 2024 yang belum di-up. Berdasarkan hukum kebiasaannya dia pasti di-up kok minimal ke harga IPO, tinggal tunggu kesabarannya aja. Oke, untuk GRPH seperti itu ya. Ada MBMA. Garis kenaikannya sudah ditembus teman-teman ya, nih mulai tembus ya. Nah, ini garis penurunannya 20% nya hanya belum kesentuh ya, biarin aja teman-teman ya. Sengaja saya bikin di situ teman-teman. Ternyata dia tidak melebihi daripada 20% ya untuk penurunannya. 369 ada penurunannya. Nah, ini sudah membentuk lagi si kepala merah teman-teman, artinya ke 400-nya bisa naik. Cuman sekarang lagi turunin aja, mungkin bisa ke level 369 teman-teman. MA10 sudah mulai di bawah karena cuma tetap harus hati-hati karena melihat si Bandar Poren lagi jualan, lokal juga lagi jualan. Mudah-mudahan si MA10 menuju udah bagus sebenarnya, udah bagus banget teman-teman ini.
Mungkin dia mau menutup dulu ya, mau menutup gapnya dulu atau menutup PR-nya dulu. Makanya ketika terjadi seperti ini lebih baik teman-teman tunggu. Tapi untuk kenaikan sih ke 400 masih bisa teman-teman ini. Ini harga wajarnya aja kuartal 2 2000 teman. Kalau sekarang masih murah banget berarti kan MBMA ini ya. Ini ada target menurun di angka 395. Tinggal teman-teman melakukan yang namanya planning. Ketika kamu teman-teman ngambil di harga sekarang, maka planningnya akan apa teman-teman. Nah seperti itu. Kalau saya mungkin saya ngambil sekarang. Nanti ketika penurunan sampai 20% baru saya akan average. Tunggu juga sama, nanti akan ketemu lagi MA10 seperti ini lagi, baru saya average. Jadi udah siap-siap di 20% gitu kan, apakah ke 25%, apakah ke 17%. Tapi di saat itulah ketika saya average, ketika MA10 masih berada di istilahnya di bawah candle lagi, mirip seperti ini lagi, maka saya akan average lagi teman-teman. Jadi 2 kali average. Jadi teman-teman udah ketahuan harga saya di antara sini gitu kan. Ketika ngambil contoh di harga sini, nanti akan ngambil di area sini. Contoh gini nih teman-teman, MA10 tuh di mana ya area di atas candle. Nah cuma ini contoh ini teman-teman di angka 520. Saya hitung 20%-nya dari sini teman-teman, di sini kan. Nah saya ketika di sini teman-teman, saya melihat di sini kan tidak ada MA10 di bawah candle yang lagi menuju ke atas ya. Jadi saya nggak ngambil berarti. Nah sekarang lah saatnya untuk average teman-teman. Kalau saya ngambil di sini karena MA10 sudah mulai di bawah candle. Nah apabila tidak terjadi masih ada istilahnya penurunan lagi, contoh harga saya udah di sini teman-temannya, udah di angka 400-an lah. Nah saya akan nunggu lagi yang seperti ini lagi nanti di bawah teman-teman, tapi catatan harus 20% dulu ke bawahnya ya. Baru apabila dia sudah begini terus ke bawah lagi, baru aja 5% sudah MA10 di bawah, karena saya tidak akan ngambil. Catatan saya itu ketika 20% sudah mulai di bawah candle lagi seperti ini lagi. Contoh kan 20% di sini tapi tidak ketemukan MA10-nya, maka saya akan tunggu lagi karena sudah saatnya average gitu kan, karena sudah melebihi 20%. Nah, walaupun istilahnya dia tidak ke bawah lagi sampai ke 30% contohnya gitu teman-teman ya, maka saya akan menunggu MA10-nya lagi, baru itu average sekali lagi. Udah berarti kan 1 kali. Nah, nanti ketika dia turun lagi sekitar 20% dan terjadi lagi belum 20% dia sudah naik, saya tidak akan ngambil lagi karena belum 20%. Tapi ketika 15% udah naik, ya udah saya tidak akan average. Saya akan biarkan aja untuk menjemput harga saya. Tetapi apabila turun lagi ke bawah lagi sampai 20% lagi, malahan lebih dari 20% ketika dia MA10-nya masih belum di bawah, karena saya tidak akan ngambil teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk MBMA seperti itu ya. Ini sudah bagus teman-teman. Sebenarnya si MBMA itu lagi dipungut sama Bandar Poren teman-teman, perhatikan ya nih. Lagi bagus teman-teman ya. Ini Bandar Poren mengungut terus nih. Bandar lokal juga sudah mulai mungut ya dari sini nih. Nih bandar lokal. Nih udah mulai mungut. Ini penting, biasa sih dia suka memberikan kejutan juga teman-teman. Karena secara EMA sudah mulai bagus teman-teman ya. Walaupun EMA 200-nya masih dalam posisi downtrend. Ini sebenarnya dalam posisi downtrend teman-teman. Nanti ada kenaikan sementara, naik turun lagi ya. Nah, ini juga kan kenaikan sementaranya sudah mulai ditembus kan tadi kan. Nah, di area gapnya ini, dan mudah-mudahan ini karena tidak kuat akhirnya ke bawah lagi. Nanti mudah-mudahan sini bisa di-up lagi. Nah, ini menjadi tanda-tanda kenaikan dia di berapa, di 300 berapa nih, 300 400 lah ya. Di angka 400 adalah tanda-tanda kenaikan dia ya. Karena mungkin untuk menjemput PR-nya dulu di angka 369. Tapi dari pungutan bandar lokal dan poin cenderung bagus. Kita lihat MBMA di sini. Nah, ini dalam posisi downtrend teman-teman ya, downtrend banget. Tunggu aja teman-teman ya, tunggu aja. CMA sebelumnya udah mulai bagus sebenarnya, udah mulai bagus, tinggal tunggu konfirmasi aja teman-teman ya. Dari penguatan sudah mulai bagus. Cuma untuk ke harga murahnya mungkin tinggal sedikit lagi, tinggal ke harga berapa nih? Ke angka 315. Dan mungkin ini kenaikannya bisa luar biasa teman-teman, bisa ke angka 600-an ini ya. Oke, target saya itu di sini teman-teman ya. Nah, 638 lah teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin untuk MBA seperti itu aja. MBMA udah mulai ada pungutan daripada bandar Poren sejak lama, sejak bulan Desember. Lokal sudah mulai mungut lagi, tapi sekarang ada pembuangan, ada bandar lokal juga ngebuang, bandar Poren juga ngebuang teman-teman ya. Kita cek untuk Poren ini yang ngebuang siapa, ada BK, CCKK yang ngambil CII teman-teman ya, sama si cenderung yang ngambilnya broker Poren KW ya. Terus ada si DR, ada si SQ yang ngambil, tapi sini si BB sama si DX keluar sama si LG teman-teman ya. Tapi cenderung bagus juga tuh broker yang ngambilnya juga bagus, broker istilahnya
Si bandar lokal juga sudah pungutannya udah bagus, poren sudah bagus, adapun penjualannya sedikit aja walaupun meninggalkan gelar yang panjang, tapi penjualan hanya sedikit aja. Jadi saya pikir sih bisalah naik teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak sampai sini ya, mudah-mudahan tidak sampai ke angka 300-an teman-teman ya. Oke teman-teman, kita cek untuk 1 tahunan deh. Apakah ini sudah mulai murah banget? Oh iya, sudah mulai murah. Di harga murahnya 1 tahun ini teman-teman. 3 tahunan ya masih belum murahnya teman-teman ya. Mungkin nanti kalau ada kenaikan sementara bisa ke arah 419 lah teman-teman, kalau nggak ke angka sini 400 pas teman-teman ya. Tapi untuk pungutan lagi bagus teman-teman ya. Oke, BNBR Bakri and Brother. BNBR ini FCA kelas berapa teman-teman nih? Tunggu sebentar ya, saya cek dulu. Kelas 1 teman-teman, BNBR itu kelas 1 ya, FCA kelas 1, kita tulis dulu deh. Ini targetnya 50 teman-teman. FCA kelas 1 ya. Kategori 1. Ya ini dalam posisi dia secara kanda lagi turun. Nah, tapi si bandar juga masih posisi ada keluar masuk. Sempat ada pengambilan yang signifikan tapi dia langsung turun lagi, berarti ini lagi dipermainkan sama bandar. Ingat, yang punya Bakri juga masih ada bandarnya teman-teman. Dia masih ke level 30 lagi ya penurunannya. Smart Money sudah mulai masuk kembali teman-teman, sudah mulai bagus ya. Artinya sudah ada musuhnya untuk si BNBR ini ya. Ini juga masih didukung sama poren teman-teman. Poren belum keluar ya dari sejak 28 November. Baca siapa porennya, jangan-jangan KW, poren KW ya. 28 November kita lihat untuk porennya siapa. Oh lumayan kakak teman, ada si kakak, ada JP ya, lumayan ya. Yang ngambil cuma 15.000, tidak terlalu banyak ya, karena kecenderungan ketidaktertarikan antara poren sama harga FCA karena transaksinya kurang memuaskan gitu. Makanya ini ketergantungan untuk saham-saham FCA itu ketergantungan sama yang namanya bandar lokal teman-teman ya. Kemarin sempat kan ke angka 58 tidak kuat. Nah, artinya sebenarnya si BNBR ini ada bandarnya teman-teman ya, tinggal tunggu waktunya aja lepas daripada 5150-nya karena kategorinya cuma FCA aja. Kecenderungan bandar adalah beli semurah-murahnya akan jual di harga setinggi-tingginya. Kalau istilahnya kalau punya bandar yang seperti itu ya pasti, kalau ada bandarnya pasti seperti itu. Jadi kemungkinan di up-nya ada teman-teman untuk si BNBR ini, karena kemarin aja sempat kan di angka sampai ke angka 57 58, cuman dia sengaja diturunin lagi untuk jualan. Nah ya, namanya juga bandar teman. Jadi cenderung dia suka dengan harga FCA, mungkin santai jualan bisa sambil ngopi-ngopi teman-teman. Nah ini juga Smart Money sudah mulai masuk teman-teman ya. Berarti kalau dia mau dijual di FCA, teman-teman harus perhatikan cara jual dan belinya untuk BNBR ini. Kalau saya cenderung tidak bertransaksi di harga FCA ya. Kenapa? Ya sesuai dengan hukumnya, fatwa MUI haram. Tapi kalau teman-teman suka dengan seperti ini, tebak-tebakan ya silakan aja gitu teman-teman. Pasang jam 9, nanti jam 10 kurang 5 menit matchnya, nanti pasang lagi. Jadi kalau sudah dipasang harus pasang lagi teman-teman, pasang lagi gitu per jamnya dipasang. Nah setelah istilahnya dipentalin pasang lagi. Saya sarankan kalau mau pasang pakai otomatis aja teman-teman, dan pasanglah jam berikutnya, jangan jam sekacaunya. Kalian mau jual di jam 10, nah berarti teman-teman nanti jam 11 aja jualnya, tapi pasangnya sudah mulai dari jam 9 teng. Tapi teman-teman jangan pasang yang jam 10-nya, tapi jangan nanti yang jam 11-nya. Jadi teman-teman langsung pasang jam 10.00. Jadi pas orang lain keluar, teman-teman masuk. Nah, seperti pinginnya seperti itu. Jadi pasang otomatis aja teman-teman. Begitu pun dengan penjualannya seperti itu nanti, teman-teman ya. Jadi pasangnya harus 1 jam sebelum, teman-teman. Tapi pasang pakai otomatis ya. Ingat, pasang pakai otomatis. Kalau enggak, contohnya pasang jam 9, tapi mulai nyeting jam 9, tapi pasangnya nanti pas mau beli itu jam 10, settingnya jam 10.00 teman-teman ya. Baru dia akan masuk dengan sendirinya. Dua-dua siapa cepat servernya, nah itulah yang menjadi pemenangnya untuk urutan pertama di frekuensinya. Oke, untuk BNBR seperti itu. Lanjut ada Suri kena PKPU sudah hilang teman-teman ya. PKPU sudah hilang kan ini, sudah tidak tanda-tanda PKPU lagi kan. Coba cek deh. Berarti sudah selesai ya, PKPU sudah selesai. Pas selesai di 50 kan teman-teman, nggak apa-apa. Ini juga udah ada terobosan 3 bulan ke depan dia masuk ke Kompas 100 ya, sudah mulai masuk Kompas 100. Nih Smart Money sudah mulai ngumpul teman-teman ya, sudah mulai bagus.
Masih ada ya M, kategori M ya. Wah, masih ada teman-teman si Suri ini. Masih ada Masih ada kategori M teman-teman ya. Udah biarin aja lah ya. Yang penting itu karena hutang secara tidak langsung aja, bukan hutang perusahaan teman-teman. Hutang pesangon aja teman-teman ya. Ya haknya harus dibagikan lah, kata dia juga lagi. Jadi kalau kata alasan perusahaannya ya karena mau dibayar malahan nunda-nunda terus gitu ya, akhirnya ya seperti inilah. Padahal sudah mau dibayar. Oke teman-teman, jadi si Suri sudah masuk smart money, sudah mulai bagus teman-teman ya. Walaupun si bandar lokalnya cenderung jualan, tapi smart money sudah mulai masuk. Nah, itu pertanda baik teman-teman ya. Biasa kalau saham-saham 50 kita ketergantungan sama smart money, karena smart money itu adalah broker-broker yang bisa memaaf harga teman-teman ya. Dari kalangan retail, cuman dia cenderung bisa memaaf harga teman-teman ya. Itulah ciri khas daripada smart money teman-teman ya. Smart money sudah mulai tinggi, dia tidak adalah smart money yang tinggi selain dari bulan ini ya. Artinya kecenderungan di up-nya ada teman-teman untuk si Suri ini. Oke, Suri udah mulai bagus untuk smart money-nya, jika juga transaksinya tidak terlalu ini kan, tidak terlalu ekstrim banget kan. Oke teman-teman, target masih di angka 80-an, target utamanya di angka 327 nih. Bisa nggak ke sini? Harus bisa dong teman-teman ya, ke sini. Tinggal bertahap aja. Ini tahap-tahapannya teman-teman, mudah-mudahan sih semua tahap-tahapan ini bisa dilalui dengan baik lah teman-teman ya, untuk si Suri ini. Oke, untuk smart money-nya sudah mulai ngumpul, cenderung bagus. Kita lihat Suri tauladan. Suri tauladan. Maja Agung, Latexindo. Ya, ini sebenarnya teman-teman ini adalah emiten yang udah di up duluan. Sebenarnya makanya target saya tidak sampai ke harga pucuk, teman-teman ya. Di bawah harganya sekitar 300-an kan, nah, tidak terlalu tinggi kan, target saya itu di harga tengahnya aja, teman. Di bawah harga tengahnya aja sekitar 300-an di sini nih. Nah, sini 346 teman-teman, itu target saya. Cuman ya kita harus bersahabat dengan waktu teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak bersahabat dengan waktu ya cenderung teman-teman akan sia-sia gitu kan. Naik dikit jual, padahal dalam posisi nyangkut teman-teman ya. Gitulah teman-teman, kalau mau average ya sekarang waktunya. Kalau teman-teman percaya dengan emiten ini ya teman, inilah waktunya untuk average teman-teman, karena harga sudah 50, smart money sudah mulai ada. Mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang nyangkut. Kalau target kesini sudah 80, udah kesini teman-teman pasti ya. Kenapa? Pastinya ada gap yang sangat lebar, pasti kesini kok teman-teman ya. Oke, untuk Suri seperti DOS. Ini DOS kemarin sempat saya bahas, wah DOS nih udah mulai MA10 sudah mau dilewati dengan baik gitu kan. DOS itu pas MA10 di bawah candle. Nah, ketika di sini nih, cuman saya akan bikin garis di sini teman-teman, hati-hati ketika seperti ini ya. Ternyata dia ngasih tanda akan kenaikan ke angka 175, tetapi malah dijebol yang ini duluan gitu kan, yang angka 158. Maka saya hapus aja gitu kan. Saya tidak punya tahanan ya di bawahnya, makanya saya kemarin itu yang ini aja udahlah tahanannya karena ada gap. Nah, hari ini juga sudah mulai di up lagi teman-teman ya. Kita gedein dikit deh, saya ingin tahu posisinya. Nah, ini posisinya tuh teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai bagus di sininya. Sayang banget di sininya, ini membentuk si kepala merah. Nah, sini ada gap kecil teman-teman, ini adalah area kenaikan dia. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kadang-kadang tanda-tanda seperti itulah yang suka menjadi prioritas. Ini kita pindahkan ya ke depan ya, biar agak kelihatan ramping dikit. Kemarin tidak jadi ketika sini ya, tidak jadi. Tapi kata teman-teman kalau sudah ngambil dari harga sini mah sudah 168 bisa dijual di harga agak tinggi juga kan, di angka 186 atau enggak di angka 177 juga udah lumayan. Kalau teman-teman ya udahlah mau disimpan agak lama dikit ya silahkan aja, tapi cenderung seperti ini lagi. Nah, ini emiten yang sebenarnya DOS itu emiten yang sudah sudah targetnya sudah tercapai teman-teman di sini. Nah, ini adalah target saya waktu di sini teman-teman, perhatikan nih. Target 2 misi tercapai tanggal 22 November di sini nih. Jadi kalau teman-teman perhatikan, DOS ini adalah emiten yang dijebloskan. Ingat, emiten yang dijebloskan ke harga bawah tapi dia sudah up. Nah, jadi saya sebenarnya sudah selesai, pengawalan saya sudah selesai di DOS ini teman-teman ya. Cuman teman-teman ternyata banyak yang beli lagi, perhatikan ya. Nah, inilah emiten yang dari listing di up dikit ya, dari 184 ke angka 251, cuma sedikit dijebloskan ya ke harga listing sini nih, melebihi harga listingnya, dijebloskan langsung di up. Nah, ini adalah target saya di sini teman-teman.
sudah tercapai, bahkan lebih tinggi lagi gitu tercapai di sini. Jadi sebenarnya target saya sudah di saham DOS ini sudah lah, penelitian saya selesai di saham DOS. Tiba-tiba ada teman-teman yang nanyakan, oh saya bilang kan ketika di sini itu bilangnya hati-hati ketika emiten yang sudah di up duluan yang lebih tinggi ataupun sudah melebihi harga listingnya. Ketika dia pembuangan, dia akan cenderung membuang terus, teman-teman. Kenapa? Karena tidak akan dikembalikan kepada marketnya. Saya bilang begitu kan. Kenapa marketnya ini nanti berdasarkan ada dari fundamentalnya gitu, teman-teman ya. Nah, tapi kabar baiknya itu si porennya terus masuk, teman-teman ya. Dari mulai tanggal berapa nih? Sudah masuk di sini nih. Nah, dari tanggal 23 Desember si DOS ini terus diakumulasi sama Banar Poren. Jadi kecenderungan di up-nya adalah teman-teman teman-teman tinggal bersabar aja, nunggu waktu yang tepat, mungkin dia juga akan di-up kembali. Saya juga sudah ngasih tanggal ke teman-teman di angka 289. Tinggal teman-teman bersabar dengan waktu, kemarin tidak jadi ya tinggal tunggu aja sekarang. Ini MA sebelumnya masih berada di atas karena artinya lagi downtrend. Kalau teman-teman ngambil yang di sini mungkin sudah cuan dikit. Cuman kalau teman-teman masih bertahan di sini nanti tunggu, kalau mau average tunggu aja MA 10-nya di bawah candle lagi seperti ini lagi, mungkin teman-teman akan average. Tapi catatan saya lebih baik kalau masih sekitar 10% atau 7%, santai aja teman-teman, berapa persen nih, 10% santai aja ya, jangan average dulu, jangan istilahnya, lebih baik teman-teman tunggu aja MA 10 di bawah candle lagi seperti ini lagi, baru teman-teman average lagi. Oke, seperti itu teman-teman untuk DOS ya. Pungutan daripada Banar Poren ini sudah bagus, cuma lokal lagi jualan, kemarin sempat ngambil, sekarang sudah mulai ada pengambilan lagi di Banar lokal ya. Nah, dua hari ini sudah ngambil teman Banar lokal ya. Kita cek 2 hari ini tanggal 13 14. Ada CP teman-teman yang ngambil ya. MI juga bagus. Jadi broker bagus yang ngambil ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan dengan pengambilan si Banar lokal ini ditambah dengan si Poren mudah-mudahan sih tanggal berapa ya? Tanggal 11 ya. Tanggal 11-nya mudah-mudahan ini diambil sama Poren ini, siapa coba? Wis CC teman-teman 6.000 udah ya, udah siap teman-teman ya. Jadi sudah ngumpulin barang, baru ngejual sedikit, artinya dia masih siap untuk ngejual. Mudah-mudahan si Cece bisa ngejual di atas ya. Target ke angka teman-teman, ke angka yang kemarin ngejeblos ya, di angka 176. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk DOS, dan untuk bagian pertama kita selesaikan dulu di sini. Nanti kita akan bahas lagi untuk bagian kedua. Sekian dan terima kasih, ciao.